Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bertemu kembali sahabat-sahabat. Dalam video kali ini kita akan membahas masih seputar laporan forma pengawasan. Seperti pada video-video sebelumnya bahwa kita sudah membahas pembuatan laporan forma pengawasan dengan beberapa format, dan kali ini kita akan membahas laporan forma pengawasan menggunakan Google Form. Tapi jika rekan-rekan lebih nyaman menggunakan Excel atau Word, bisa menggunakan metode-metode sebelumnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas tentang pelaporan form pengawasan menggunakan Google Form, ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah dalam video kali ini kita akan membahas dengan data contoh. Kebetulan kita menggunakan data contoh dari Panwaslu Kecamatan Cepu. Kemudian yang kedua, perlu difahami bersama bahwa karena ini konsepnya hanya sebagai latihan, jadi form-form yang ada dalam video kali ini sifatnya hanya form contoh yang sifatnya masih sangat simpel, masih sangat sederhana. Jadi masih sangat jauh dari format pelaporan online yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Kemudian catatan yang ketiga yaitu bahwa laporan form A ini yang kita buat lewat Google Form ini tujuannya adalah sebagai rekap internal di kecamatan. Jadi diharapkan ketika Panwaslu desa atau kelurahan langsung mengirimkan form A pengawasan ke bawaslu.net, kita tetap mempunyai arsip atau rekapnya, bahwa ini adalah dokumentasi internal dari Panwaslu kecamatan, bisa dibuka sewaktu-waktu dan mungkin bisa jadi dokumentasi untuk sahabat-sahabat yang akan menjadi Panwaslu kecamatan di periode mendatang. Jadi tetap kita masih mendokumentasikan hasil pengawasan kita. Oke, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana pola kerjanya menggunakan form pengawasan, kita bahas dulu reviewnya. Nanti setelah sahabat-sahabat paham bagaimana reviewnya, baru kita akan membahas bagaimana cara pembuatannya. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan dari form pengawasannya menggunakan Google Form. Masalah tampilannya bisa diedit sesuka hati. Nanti kita akan bahas di kesempatan terpisah tentang pembuatan dan desainnya. Oke, ini tampilan awalnya. Kemudian kita next. Oke, ini adalah data-data yang akan diisi, yang harus diisi oleh Panwaslu desa atau kelurahan. Mulai dari nama, kemudian ada desa kelurahan, dia bertugas di desa kelurahan mana, diisi, kemudian klik next. Oke, kemudian tahapan apa yang diawasi, kemudian bentuk pengawasannya apa, pihak yang diawasi siapa, tanggal pengawasannya, waktu pengawasan, lokasi pengawasan, dan lain-lain. Oke, next. Uraian pengawasan, kemudian ada dokumentasi pengawasan. Oke, sekali lagi bahwa ini masih tampilan sederhana. Kompleksitas informasi bisa sahabat-sahabat tambahkan. Yang penting polanya sahabat-sahabat sudah paham. Kalau sudah paham, nanti mau dibuat informasi yang lebih kompleks itu hal yang mudah. Oke, ketika semua informasi sudah diinputkan oleh Panwaslu kelurahan atau desa, kemudian sudah diupload dokumentasinya, kemudian diklik submit. Ketika diklik submit ini, maka otomatis seluruh data akan masuk ke respon. Nah, ini adalah rekap dari hasil pengawasan yang sudah diinput oleh teman-teman kita di Panwaslu desa atau kelurahan. Oke, dan ini akan masuk dalam drive kita, drive dari Panwaslu kecamatan. Dokumentasinya juga akan masuk di sini. Oke, artinya apa? Sebelum rekan-rekan dari Panwaslu desa kelurahan mengirimkan pelaporannya lewat bawaslu.net, ketika mereka menginput ini, maka kita juga akan punya dokumentasinya. Nah, dan di form respon ini kita juga bisa langsung membuat laporan pengawasannya. Oke, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari nomor urut ini. Ini konsepnya sama seperti ketika kita dulu membahas tentang rumus VLOOKUP yang ada pada video sebelumnya. Oke, kita contohkan misal ya. Misal kita ambil nomor 10 ini. Nomor urut 10 ini pengawasnya adalah Mujiono. Oke, kita ganti di sini nomor 10. Akan nama pengawas berubah menjadi Mujiono, alamatnya, kemudian
laporan-laporannya, tahapan yang diawasi, bentuk pengawasan semua akan sesuai dengan data yang telah diinput Mujiono lewat Google Form tadi. Terus polanya seperti apa? Polanya begini sahabat-sahabat. Jadi begitu rekan-rekan Panwaslu Desa Kelurahan. Jadi sebelum Panwaslu Desa Kelurahan menginput di bawaslu.net, sebaiknya mereka menginput dulu di form A yang kita buat dari Google Form ini. Jadi mereka mau menginput Google Form lewat Google Form A yang kita buat. Kemudian data ini akan masuk ke data kita, database kita di form respon ini. Nah, tugas dari Panwaslu Kecamatan adalah mereview dulu, memfilter dulu, melakukan verifikasi dulu atas data-data pengawasan yang dibuat oleh Panwaslu Desa Kelurahan. Setelah sudah masuk di sini, ya, kita masukkan, kita ini aja, misalnya kita ganti nomor 14. Oh, masih kosong belum. Misal kita ganti nomor 12. Nah, oke. Ketika mereka sudah menginput lewat Google Form A pengawasan, data masuk di database kita, maka tugas dari Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Setelah dinyatakan data-data laporan pengawasan ini sudah benar, redaksinya juga sudah tepat, tidak ada bahasa-bahasa yang kacau, maka tugas selanjutnya adalah Panwaslu Kecamatan melakukan pencetakan. Jadi ini pencetakan laporan form A-nya. Ini sudah langsung bisa kita create otomatis. Nanti di-linkkan ya. Jadi sheet respon ini kemudian kita buat satu sheet lagi untuk membuat laporan form A-nya. Nah, jadi tinggal kita panggil, tidak perlu kita ketik ulang, tinggal kita panggil nomor urut berapa, kemudian kita print. Jadi setelah sahabat-sahabat di Panwaslu Desa Kelurahan membuat, kita buatkan form A-nya. Kita print. Oke, kita cari kode print, icon print. Kita print lewat PDF. Oke, langsung next. Oke, kita buka saja. Oke. Ini adalah hasil form A pengawasan yang telah diinput oleh sahabat-sahabat kita di Panwaslu Desa Kelurahan, dan langsung begitu mereka input di Google Form dan sudah masuk database kita, otomatis kita bisa langsung input laporan form A-nya. Jadi ketika ini sudah kita create, ini adalah minimal jadi tanda bahwa laporan yang mereka input di tingkat desa kelurahan sudah kita validasi, sudah kita verifikasi dan dinyatakan benar dan layak untuk diinput di bawaslu.net. Oke, ini laporan ini kita kirimkan ke Panwaslu Desa Kelurahan, dan jika mereka ingin menginput di form A online-nya bawaslu.net, mereka tinggal menggunakan data-data pengawasan, hasil pengawasan di form yang telah kita kirim ini untuk diinput di bawaslu.net. Yang selanjutnya nanti tinggal diisi penomorannya. Jadi penomoran ini akan muncul, baru bisa diisi setelah rekan-rekan pengawas melakukan input di laporan online-nya bawaslu.net. Ya, tapi minimal ketika rekan-rekan Bawaslu desa ini melakukan input di bawaslu.net, data-data pengawasan ini sudah terverifikasi oleh Panwaslu Kecamatan dan sudah disimpan di database Panwaslu Kecamatan. Sehingga dengan konsep seperti ini, Panwaslu Kecamatan juga punya rekap datanya, punya form A-nya, Panwaslu Desa Kelurahan juga punya rekap datanya, punya formnya. Kemudian setelah mereka input, tidak di luar sepengetahuan oleh Panwaslu Kecamatan, dan ketika input ke bawaslu.net sudah dipastikan bahwa data-data yang diinput oleh Panwaslu Desa Kelurahan ini sudah tepat karena sudah diverifikasi oleh Panwaslu Kecamatan. Jadi saling sinkron. Jadi ketika sebetulnya ini bukan hal yang wajib ya, tapi ketika Panwaslu Kecamatan bisa mengkontrol laporan form A yang dikirim, tentunya itu akan lebih baik. Oke, sekilas review seperti itu tentang bagaimana membuat Google Form-nya, bagaimana melakukan editing desain laporan hasil pengawasan ini, kemudian bagaimana menyinkronkan membuat database respon ini bisa tersambung dalam pelaporan rekap ini, jadi bisa langsung dipanggil, kemudian bisa mencetak lewat PDF. Akan kita bahas pada
video selanjutnya. Tapi minimal bisa jadi wacana buat teman-teman di kecamatan bahwa rekap pengawasan yang dikirim oleh Panwaslu Desa Kelurahan, saya kira itu sangat penting dilakukan perekapan juga di tingkat kecamatan. Oke, walaupun sebetulnya cara simpel bisa saja teman-teman Panwaslu Desa Kelurahan tinggal diberi form A yang kosong, kemudian mereka mengisi, tentunya tidak jadi masalah juga. Tapi dengan adanya form A ini, teman-teman dari Panwaslu Desa Kelurahan kemana-mana tidak perlu bawa form A pengawasan kosong. Mereka tinggal membawa Android-nya, mereka sewaktu-waktu setelah pengawasan tinggal mengisi laporan form A yang sudah kita siapkan. Oke, jadi saya kira cukup membantu dari teman-teman Panwaslu Kelurahan atau Desa. Saya kira cukup. Pada video selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana pembuatan form A pengawasan ini menggunakan Google Form, kemudian merekapnya dan membuat tampilan laporannya secara otomatis. Oke, saya kira dari kami cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.